Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Beberapa waktu lalu sempat ramai dan aku dikirimi juga video yang itu disampaikan oleh seorang tokoh yang selama ini aku tahu ya. Yang sejauh ini aku tahu beliau sangat kredibel lah ya. Sangat kredibel artinya tingkat keilmuannya itu ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita lihat kajian-kajiannya selama ini. Cuman ketika aku dikirimi video yang sempat membuat katakanlah rame juga ya, aku juga secara pribadi aku kaget dari mana bapak kita ini memperoleh data seperti itu. Lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu, dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar, khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Dalam video yang tidak begitu lama ya, hanya berapa 15 menit atau berapa lama gitu ya, nggak panjang videonya, Bapak ini mengatakan bahwa intinya begini, di video itu dikatakan oleh Bapak kita ini, di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Terus terang aku sangat tersentak. Ya, data itu diperoleh dari mana? Tetapi ada juga kejanggalan dari apa yang disampaikan. Jumlah patung yang ada itu 480 patung. Padahal selama ini yang kita tahu 360, berarti ada selisih 120 patung. Ya. Kita berbicara sejarah itu berbicara data. Seberapa data itu kuat gitu loh ya. Aku tidak mengatakan apa yang disampaikan beliau itu dengan serta-merta bahwa itu salah, tidak. Tetapi aku wait and see yang aku lakukan sangat tinggi, artinya kepercayaanku mungkin 10% atas berita itu ya. Dari video itu disampaikan bahwa datanya itu diambil dari kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Seperti yang aku bilang tadi, kita berbicara sejarah itu berbicara data ya. Sejauh apa data itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi di masa kecilnya Muhammad, dia sudah banyak ketemu dengan kelompok penyembah berhala. Di zaman jahiliyah ada 360 patung berhala, ada banyak sekali. Bahkan ada patung Maria dan lukisan Yesus di Ka'bah. Dia ketemu dengan mendapat di Arab di sekitar kehidupan Muhammad, pengaruh ajaran bidat-bidat Kristen itu marak sekali. Ada juga komunitas Yahudi, entah Yahudi sekte apa nggak jelas, tapi komunitas-komunitas Yahudi sudah ada di Mekah, beberapa kilometer dari Mekah, di Madinah maksud saya, beberapa kilometer di utaranya Mekah. Jadi dia sudah berjalan lintas negara, lewat berbagai daerah, ketemu berbagai suku, budaya,
bahasa dan keyakinan. Dia sudah lihat, dia sudah kenal di depan mata sejak masih kecil. Nih, berhala-berhala di dalam catatan Sirah Nabawiyah banyak banget. Sebagian yang tercatat di dalam kitab literatur Sirah, ada berhala Bani Daus. Orang dari suku Daus punya berhala sendiri. Ada Dewa Hubal yang disembah di Mekah. Ada Isaf dan Naila. Jadi banyak sekali. Dewa ini sesembahnya Bani siapa? Suku ini nyembahnya seperti apa? Bani ini dia punya dewa sesembahan berhala apa? Beda-beda. Penjaga Al-Uzza. Al-Uzza ini salah satu putri-putrinya Allah di dalam Arab Jahiliyah. Orang Quraisy dari Bani Kinana, dewanya, berhalanya adalah Al-Uzza. Dan mereka menempatkan dari kelompoknya Bani Kinana ada sub-sukunya dari Bani Saiban, suku Bani Hashim, yang menjaga patung dewa berhalanya Uzza ini. Nih, ada kelompok lain yang menyembah dan menjaga berhala Alata. Ada dewa Manat, dewa perempuan, yang menjadi dewa sesembahannya kabilah Al-Aus dan Al-Kharaj. Dan orang-orang Yastrib, orang-orang Madinah yang seagama dengan mereka di pesisir laut, dari arah Al-Musyalal tempatnya di Kudai. Jadi banyak sekali berhala di zaman sekitar masa kecilnya Muhammad. Banyak sekali. Ada kelompok penyembah Yakut, ada dewa Yakub. Jadi orang Yaman dewanya lain lagi, suku ini dewanya lain lagi, orang di kota itu dewanya lain lagi. Ini semua situasi di zaman masa kecilnya Muhammad. Anda bisa baca bukunya Geoffrey Parinder, Jesus in Islam in Quran. Dia jelaskan bahwa ada sekte Kristen, sekte sesat, bidat-bidat wanita Kristen Arab yang tinggal di Mekah, yang mengagumi Maria dan menyembah Maria sebagai istrinya Allah. Jadi tritunggalnya mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Mami, dan Allah Anak, dan anaknya, kira-kira begitu. Nih, mereka menurut contohnya Geoffrey Parinder, sekte penyembah Maria ini menyembah Maria dengan cara yang tidak pantas. Kaum Kolidrian, kaum Rotgundar, sekte Mariamid ini adalah sebuah sekte wanita Arab abad keempat mempersembahkan kepada Maryam dalam wujud patung sejumlah roti bundar bibi Kolidri, seperti yang pernah mereka lakukan pada ibu bumi yang mulia pada zaman pagan. Epipanius, bapak gereja abad 5, ini malah abad 5 malah. Ini mungkin ada salah sedikit tentang penanggalan abad. Kalau ngomong Epipanius ini bukan abad keempat, ini abad kelima. Epipanius, penentang kesesatan inti, mengatakan bahwa Trinitas harus disembah. Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah, firman Allah, dan Roh Allah harus disembah. Tetapi Maria tidak boleh disembah. Kemungkinan sekte bidat Kristen ini masuknya abad keempat, tapi masih eksis di zamannya Epipanius, karena Epipanius ini bapak gereja abad 5. Nah, tidak ada satupun orang Kristen di gereja manapun, termasuk gerejanya Pak Deking Gadas. Mari kita berdoa di dalam Allah, di dalam nama Roh Tritunggal, God the Father, God the Mommy, and God the Son, dan anaknya. Tidak pernah ada. Di dalam nama Bapak, di dalam nama Mami, di dalam nama anaknya. Tidak ada Bapak, Ibu, Anak. Ini KB apa memang di dalam Al-Quran kok. Nih, di dalam literatur Islam, masih di dalam buku yang sama, di dalam bukunya Jesus in Islam di Geoffrey Parinder, di halaman 93, Muhammad punya rasa penghormatan yang mendalam terhadap Maryam sebagai ibu Yesus. Bahkan ahli sejarah Makkah yang tertua, Asraqi, yang meninggal di abad 9, lebih tua dari Ibnu Hisham tahun 858, mengatakan di Ka'bah pada waktu itu, pada lajur yang dekat dengan pintu, di arah yang dekat pintu, terdapat sebuah gambar Maryam dengan Yesus di lututnya. Ketika Muhammad memasuki Mekah dengan kemenangan penaklukan kota Mekah, mengambil alih kota Mekah, ia memerintahkan hancurkan patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah dan hapus semua lukisan-lukisan para nabi dan malaikat. Namun dikisahkan bahwa ketika para pengikutnya mulai membersihkan, mencuci lukisan-lukisan nabi, dewa-dewa, malaikat-malaikat di sekeliling Ka'bah itu dengan air dari sumur Zam-Zam, Muhammad SAW meletakkan tangannya di atas gambar Yesus dan Maria, lalu berkata, "Cucilah semuanya kecuali apa yang ada di bawah tanganku."
Semua gambar yang lain hapus, cuci, bersihkan, hilangkan, tapi jangan hilangkan gambar Maria dengan Yesus di kapang tuannya Maria. Apakah kisah ini benar atau tidak? Atau Niki Wander? Enggak. Ini benar apa enggak kisahnya? Enggak. Yang jelas riwayat ini menunjukkan bahwa Muhammad memberikan penghormatan terhadap Yesus dan ibunya.